Oke, pertama langsung saja untuk login kita ambil dulu dari database ya, passwordnya dan juga username-nya kita masukkan. Harus sama ya agar dapat dilanjutkan ke metode selanjutnya. Selanjutnya untuk guru di sini, input data guru di sini kita memasukkan dulu ID dan juga nama gurunya. Oke, di sini sudah diinput ya. Kita bisa dilihat di displaynya. Ini sudah ada data yang tadi kita input. Karena kita sudah memasukkan data, itu akan tersimpan di database. Selanjutnya untuk delete, di sini kita tinggal pilih aja karena sudah di settingnya. Dan ketika menekan OK, maka di sini sudah auto di delete dalam database-nya. Kemudian di sini untuk update kita selanjutnya setelah memastikan database ini, di sini kita akan memasukkan ID atau user dari update data di sini. Nah, kita sudah bisa masuk ke halamannya, kita masukkan, kita ubah ya datanya. Di sini data yang diubah akan dikirimkan ke database untuk diubah juga. Nah, di sini juga bisa diberitahu kalau ini sudah berhasil. Selanjutnya untuk tabel admin, di sini kita bisa milih dulu ya ID-nya. Setelah kita dipilih ID mana yang ingin ditambahkan ke daftar admin, di sini kita masukkan lagi username-nya dan juga password-nya agar nanti dapat diakses selanjutnya di login. Oke, kita coba simpan. Nah, di sini sudah muncul, artinya sudah tersimpan, sudah disimpan dalam database. Oke, untuk selanjutnya di sini kita lihat, bisa dilihat dari displaynya bahwa datanya sudah ditambahkan di sini. Oke, selanjutnya ke menu. Kita ke delete aja. Kita di sini memasukkan data admin yang sebelumnya ID. Nah, ketika dipencet delete maka ini akan otomatis terdelete. Untuk selanjutnya update data admin, kita langsung pertama-tama kita lihat dulu di display untuk datanya ya. Nah, selanjutnya kita input datanya yaitu ID-nya. Sudah, kalau sudah bisa dibuka di sini kita bisa ubah datanya. Nanti data yang di sini kita input akan langsung dimasukkan ke database untuk diubah dengan set. Nah, selanjutnya untuk mata pelajaran di sini kita pertama input dulu ID-nya dan juga namanya. Dan juga dengan kelasnya. Nah, data yang di sini nanti akan diupdate atau ditambahkan ke database dengan codingan. Oke, ketika sudah seperti ini kita bisa langsung cek aja di display mata pelajaran. Jika sudah ada maka itu akan muncul di displaynya. Kita bisa lihat langsung. Nah, di sini sudah muncul ya. Oke, selanjutnya mengenai delete data mata pelajaran. Kita di sini langsung saja. Di sini kita langsung input aja ID mata pelajaran yang tadi kita sudah tambahkan agar lebih mudah. Di sini juga kita bisa lihat dulu di display, kita salin terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan. Nah, dari sini nanti akan dikirimkan ID-nya melalui codingan untuk ke database, lalu diperintahkan untuk dihapus. Nah, selanjutnya untuk kita cek dulu ya. Nah, di displaynya di sini sudah lihat bahwa ini sudah terhapus. Lalu kita ambil juga kode ID mata pelajaran selanjutnya untuk di update. Nah, dalam kolom update sini kita masukkan aja ID mata pelajarannya. Nah, di sini akan dipindahkan ke menunya. Di sini kita input apa yang ingin diubah dari mata pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya untuk jadwal. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu ID jadwalnya. Kita buat.
Oke, kita masukkan di sini gurunya yang sudah ada di data, kelasnya dan juga mata pelajarannya. Kemudian harinya di sini bisa dimasukkan dan juga jamnya di sini kita bisa diatur secara manual, jamnya, detik dan juga menitnya. Oke. Data yang di sini kita atur kemudian akan dikirimkan ke database seperti biasa untuk ditambahkan dalam database kita. Ketika sudah selesai seperti ini tampilannya dan kita bisa cek di display. Nah, data yang tadi kita sudah masukkan sudah ada dalam tabelnya. Oke, di sini kita ambil ID-nya. Untuk kita ke tahap selanjutnya yaitu ke delete ya. Di sini kita langsung saja masukkan ID mapel yang ingin dihapus, jadwal yang ingin dihapus, kemudian kita hapus. Nah, kita bisa lihat di display apakah ID-nya sudah dihapus atau belum. Nah, bisa dilihat bahwa jadwalnya sudah terhapus ya karena dikirimkan melalui ini. Oke, selanjutnya kita ambil ID jadwalnya seperti biasa. Untuk ke tahap selanjutnya yaitu update data jadwal. Di sini kita masukkan datanya. Nah, di sini kita akan masuk ke kolomnya. Kita isikan ya forumnya dengan pengubahan yang kita inginkan untuk diubah. Nah, nanti semua data yang kita masukkan ke sini akan dimasukkan ke dalam codingan untuk diubah. Melalui codingan tersebut akan dikirimkan ke database. Semua data yang kita masukkan di sini akan disimpan kemudian dikirimkan ke database dalam bentuk update. Nanti semuanya akan terubah. Oke, kita masukkan semuanya. Oke, di sini sudah muncul ya, artinya sudah berhasil terubah atau terupdate. Nah, selanjutnya untuk tabel siswa. Nah, di sini kita input dulu data siswanya. Kita masukkan ID-nya dan juga namanya, kelas dan paspor dan juga alamat. Seperti biasa semua yang kita masukkan dalam tabel atau form ini nanti akan otomatis dimasukkan ke dalam codingan, di mana dalam codingan tersebut sudah dimasuki sebuah perintah untuk menginput atau menambahkan data ke database kita. Oke, nah jika sudah muncul seperti ini artinya sudah terinput. Oke, kita bisa lihat di display siswa. Nah, dalam tabelnya data yang tadi kita masukkan sudah masuk. Oke, selanjutnya ke opsi delete siswa. Nah, ketika kita tekan delete siswa, di sini kita akan terpindahkan ke formnya. Kita tinggal masukkan saja ID-nya dan otomatis terdelete karena sudah dimasukkan perintah untuk mendelete database-nya. Di sini kita ambil di sini kita ambil lagi data siswanya untuk ke selanjutnya yaitu update data siswa. Kita masukkan set. Nah, di sini kita bisa mengubah NIS-nya dan juga nama siswanya kita ubah. Nah, ketika sudah dipencet update maka data yang tadi kita masukkan akan otomatis diubah di database-nya ya. Selanjutnya untuk tabel ruangan. Nah, untuk di sini inputnya kita masukkan dulu ID dari ruangannya dan juga nama ruangannya. Nah, nanti semua yang sudah diinput itu akan otomatis dimasukkan ke dalam database, dalam database-nya ruangan.
Selanjutnya untuk ini kita perlu mengambil dulu data ID nya untuk kita input di delete ruangan ya. Kita lihat dulu di sini pada display. Oke, kemudian kita input ID-nya di delete. Ketika kita pencet hapus, maka ini akan otomatis menghapus ruangan yang sebelumnya kita ambil ID-nya ya. Jadi dimana ada kecocokan ID yang kita input dengan database, kemudian ID tersebut baru dapat terhapus ya. Kemudian untuk edit data ruangan, kita di sini ambil dulu datanya, kemudian kita input dan kita akan masuk ke formnya, kita isi saja, terus kita ubah, lalu kita tekan update, maka di sini secara otomatis akan mengupdate ruangannya dengan cara update. Nah, selanjutnya dalam data guru dan data mengajar, kita input di sini, kita tinggal langsung saja input datanya. Oke, kita lihat dari displaynya, data yang tadi kita masukkan sudah ada dalam display kita. Kemudian untuk delete, di sini kita cukup memasukkan ID dari gurunya, maka di sini akan langsung terdelete-nya ya secara otomatis, karena seperti yang tadi saya bilang bahwa itu akan mencocokkan kedua data yang kita masukkan. Oke, selanjutnya di sini kita akan ke display mengajar ya. Kita lihat dulu datanya apakah sudah dihapus. Nah, datanya tadi sudah terhapus secara otomatis. Oke, untuk update datanya di sini kita masukkan ID-nya, lalu kita ubah datanya. Nah, ketika kita mengubah ini, nanti database-nya juga akan secara otomatis terubah karena sudah dicocokkan kedua data dari yang kita masukkan. Selanjutnya di sini untuk data nilai, kita cukup memasukkan ID dan juga NIS dan juga nilai yang kita ingin masukkan. Di sini kita bisa dilihat bahwa nilainya, datanya sudah ada ya. Oke, untuk delete di sini kita cukup masukkan nilainya, masukkan NIS-nya, maka akan otomatis terdelete dan kita bisa lihat di displaynya apakah masih ada ataukah sudah terdelete. Oke, datanya sudah terdelete. Selanjutnya kita ambil ID mapelnya, kemudian kita selanjutnya untuk update nilai, di sini kita lihat dulu dari ID mapelnya, lalu kita ambil, kemudian kita ke menu update data nilai, kita cukup masukkan update ID mapelnya, kemudian kita di sini kita bisa mengubah beberapa ininya ya, seperti nilainya, NIS-nya dan juga ID mata pelajarannya. Semua yang kita ubah di sini nanti akan otomatis dimasukkan ke dalam database untuk diubah. Oke, selanjutnya setelah semua data sudah kita cek satu-satu dan berhasil, kemudian untuk menu logout di sini tinggal ditekan saja dan otomatis terlogout dari ininya. Terima kasih.